Haleluya, 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 haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, teks tentang penampakan Yesus dalam kemuliaannya sangat kaya. Tetapi saya hanya ingin mengulas beberapa poin kecil saja. Yang pertama, kita harus mendengarkan Yesus, mendengarkan firman-Nya. Karena itulah keselamatan kita, dan itulah yang berkenan kepada Allah. Tidak ada orang yang mengenal Bapa selain Anak, dan selain Anak, dan kepada mereka Dia menyatakannya. Maka, dengarkan firman Tuhan. Itu yang paling pokok. Kita semua memperoleh keselamatan karena mendengarkan firman itu. Yang kedua, penampakan kemuliaan adalah peristiwa yang mau menjadi harapan pegangan bagi kita dan para murid semua, bahwa kemuliaan akan dinyatakan, dan kemuliaan Yesus itu sebuah kenyataan, pengalaman yang real, bukan sekedar cita-cita, bukan sekedar mimpi. Supaya nanti ketika untuk mendapatkan kemuliaan itu, Yesus harus menderita, bahkan wafat, para murid jangan kecewa lalu pergi. Karena dia tahu itu bukan akhir. Akhirnya adalah kemuliaan. Yesus yang mulia, yang berbicara bersama Musa dan Elia untuk keselamatan kita semua. Dan itu jugalah nasib kita. Apapun yang akan kita alami di dunia ini, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Rasul Paulus menyatakan seperti itu.
penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Itu juga yang harus menjadi pegangan. Sehingga ketika kita jatuh, menderita, mengalami kesulitan, itu bukan akhir. Akhirnya adalah kemuliaan yang akan kita alami di dalam Yesus yang sudah menampakkan kemuliaannya. Maka dua hal itu saja. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, sekaligus keselamatan kita, dan berpegang teguh pada pengharapan, yakni kemuliaan yang akan dinyatakan untuk kita semua kelak. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, kita mampu menghadapinya. Karena pengharapan akan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak untuk kita semua. Di dalam Tuhan Yesus.